Ande-Ande Lumut adalah cerita rakyat yang berasal dari Jawa. Cerita ini dikenal dalam berbagai versi. Versi yang banyak dikenal dan tradisional adalah yang mengaitkannya dengan cerita bersatunya kembali Kerajaan Jenggolo dan Kediri. Cerita ini mengisahkan tentang Pangeran Kusumayuda, dianggap sebagai personifikasi Kameswara Raja Kediri yang bertemu dengan Kelenting Kuning atau bahasa Jawa Kelenting Kuning. Si bungsu dari 4 bersaudara, anak seorang janda yang tinggal di salah satu desa bawahan anak ayah Pangeran Kusumayuda memerintah. Kelenting Kuning sebenarnya adalah anak angkat, yaitu putri dari Kerajaan Jenggala yang kelak dikenal sebagai Dewi Candrakirana. Diam-diam mereka saling mengingat. Dalam hati, Pangeran Kusumayuda tahu gadis seharum bunga mawar itu adalah calon permaisuri Kerajaan Banyu Arum yang paling sempurna. Sayang, mereka tak pernah bertemu lagi. Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda tampan bernama Ande-Ande Lumut mengumumkan bahwa dia sedang mencari istri. Tak seperti gadis-gadis desa lain, termasuk juga saudara-saudara Kelenting Kuning, Kelenting Kuning enggan pergi sebab dia masih mengingat Pangeran Kusumayuda. Namun, berkat nasihat dari Bango Ajaib penolongnya, maka akhirnya Kelenting Kuning pun turut serta. Dalam perjalanannya, ternyata mereka harus menyeberangi sungai yang lebar. Pada saat itu, muncullah penjaga sungai berwujud yuyu raksasa bernama Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan mereka dengan catatan diberi imbalan bersedia dicium olehnya. Setelah diseberangkan, karena terburu-buru, semua gadis-gadis desa yang lain segera saja menyetujuinya dengan pemikiran bahwa sang pangeran tidak akan mengetahuinya. Hanya si bungsu Kelenting Kuning yang menolak untuk dicium Yuyu Kangkang. Ketika Yuyu Kangkang bermaksud memangsanya, Kelenting Kuning melawannya dengan senjata yang dititipkan oleh ibunya. Karena hanya si bungsu yang tidak dicium Yuyu Kangkang, jadilah Ande-Ande Lumut memilih si bungsu sebagai pendampingnya. Barulah saat itu Kelenting Kuning menyadari bahwa pemuda Ande-Ande Lumut adalah Pangeran Kusumayuda, pemuda idamannya. Sekali lagi, dari cerita ini kita bisa melihat begitu tingginya standar moral yang ada ditetapkan. Bagaimana para perempuan tidak dengan mudah memberikan diri mereka untuk meraih satu tujuan, dan bagaimana kita tidak mengorbankan harga diri untuk meraih segala tujuan. Walaupun tujuan itu baik, tapi harus diperhatikan. Kita sudah kehilangan jati diri kita.